Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan Allah melalui Radio Republik Indonesia RRI Ternate dalam rangkaian acara Hasanah Pagi. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Adapun judul tausiah Hasanah Pagi kali ini adalah Bahaya Putus Asa dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, putus asa memang merupakan salah satu kondisi yang bisa saja dialami oleh siapapun di dunia ini. Namun, ketahuilah bahawa putus asa sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menghilangkan putus asa dari dalam diri kita. Kuncinya pun sederhana, iaitu dengan cara selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sesulit atau serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang yang mengalami putus asa pasti disebabkan oleh dua hal pokok, iaitu yang pertama, ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia seperti sakit, gagal dalam pekerjaan dan berbagai cobaan lainnya yang tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Yang kedua, ketika ia terjerumus dalam dosa-dosa yang membinasakan. Artinya, ia sudah terbiasa melakukan maksiat-maksiat yang di luar batas sehingga menimbulkan anggapan bahawa dosanya akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sebagaimana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun. Sebesar atau seberat apapun dosa kita, selama kita mau berusaha untuk bertaubat dengan benar-benar taubat nasuha, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Itulah kedua hal pokok yang seringkali dialami kebanyakan orang sehingga mereka mengalami putus asa. Padahal apabila kita tahu bahawa sebenarnya putus asa tersebut dilarang di dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan putus asa justru akan menimbulkan bahaya apabila dibiarkan terus-menerus tumbuh di dalam diri seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 56. Qala wa man yaqnutu min rahmatihi rabbih illa dhallun. Artinya, dia Ibrahim berkata, adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat? Dan juga di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berputus asa, di mana sesungguhnya putus asa itu hanya ada bagi orang-orang yang sesat. Jadi sebagai orang Islam, kita harusnya tidak berputus asa.
karena kita bukan termasuk orang-orang yang sesat selama masih mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada 3 bahaya putus asa dalam Islam. Terlebih lagi bila putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, lupa terhadap kebaikan Tuhan. Yang kedua, rugi dunia dan akhirat, sama derajatnya dengan kaum kafir. Demikian ketiga bahaya pokok akibat berputus asa di dunia, terlebih berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian hasanah pagi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya Andini S. Zulkifli, siswa MTS Negeri 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.